Selamat datang di channel saya, semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilindungi Tuhan. Kali ini saya akan memenuhi janji saya untuk mengangkat sebuah topik anabolik steroid yang menarik, yaitu boldenone. Boldenone androgenet adalah steroid androgenik anabolik turunan testosteron dikenal dengan nama dagang Equipoise yang temukan Squibb pada tahun 1970-an. Sementara Equipoise secara resmi diklasifikasikan sebagai steroid anabolik kelas dokter hewan. Batch pertama boldenone diperkenalkan di pasar farmasi untuk penggunaan manusia oleh Chiba pada awal 1950-an dengan nama merek Parnabol. Boldenone tingkat manusia sudah dihentikan pada akhir dekade ini. Sejak saat itu pembuatan steroid ini hanya tersedia melalui kedokteran hewan dan laboratorium kecil dengan nama Equipoise yang mendominasi pasar. Boldenone adalah bentuk testosteron yang diubah secara struktural pada ikatan rangkap tambahan pada posisi karbon 1 dan 2. Ikatan rangkap ini sangat mengurangi androgenisitas hormon serta sifat estrogenik. Kemudian melekat pada ester androgenet yang berwaktu paruh panjang, memungkinkan pelepasan puncak di boldenone sekitar 3 hingga 4 hari setelah injeksi. Dengan pelepasan hormon yang terus-menerus secara lambat sampai hari ke-21. Karena perubahan strukturalnya, Equipoise hanya memiliki kemampuan estrogenik sekitar 50% tingkat testosteron. Namun efek samping estrogenik mungkin terjadi, tetapi kemungkinannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan testosteron. Equipoise tidak baik pembangun massa otot seperti testosteron, bahkan jauh dari testosteron. Tetapi aktivitas estrogenik yang rendah justru memungkinkan individu yang rentan terhadap efek estrogen menyukai Equipoise. Karena membuat keuntungan mendapatkan otot yang lebih bersih dan risiko gino dan bloating sangat kecil. Sebagai steroid bulking, Equipoise dapat menambah peningkatan massa tanpa lemak yang berkualitas, tetapi sangat lambat dan jauh dibanding jenis steroid anabolik lain. Steroid seperti Decadurabolin akan menghasilkan hasil massa yang jauh lebih besar, seperti halnya Anadrol dan Dianabol. Namun dua yang terakhir sering disertai dengan retensi air dalam jumlah besar. Namun, beberapa pengguna memperoleh keuntungan saat bulking ketika Equipoise dijadikan stacking daripada digunakan sebagai steroid dasar. Jika nafsu makan menjadi masalah Anda saat bulking, maka Equipoise sangat membantu Anda untuk meningkatkan nafsu makan Anda. Anda akan sering lapar seperti kuda, dan konsumsi seluruh makanan yang ada untuk pertumbuhan saat bulking. Equipoise juga bisa digunakan sebagai cutting. Sebenarnya dalam hal ini yang paling menguntungkan. Steroid anabolik ini adalah pembentuk massa otot tanpa lemak yang sangat baik, walau agak sulit karena nafsu makan yang berlebih oleh Equipoise. Tapi, jika Anda mampu menyusun menu, maka Equipoise adalah sebuah steroid yang sangat manjur untuk Anda. Para pengguna sering kombinasikan dengan steroid non-aromatisasi lain seperti masteron, drostanolon, atau trembolon. Seperti semua steroid anabolik, Equipoise akan menekan produksi testosteron alami. Tingkat supresi bervariasi dari satu steroid ke yang berikutnya. Dan sementara Equipoise bukan steroid yang paling supresif, namun tetap menghasilkan penurunan yang signifikan dalam kadar testosteron serum total. Untuk alasan ini, kebanyakan pria perlu kombinasikan dengan testosteron sintetis saat menggunakannya. Karena sifat androgenik Equipoise rendah, memungkinkan steroid ini digunakan untuk beberapa wanita tanpa gejala virilisasi. Namun tidak menjamin kepada individu yang tubuhnya rentan atau respon tinggi terhadap sifat androgen. Apalagi Equipoise dilarutkan dalam ester yang waktu paruhnya lambat sehingga jika dihentikan masih terkandung lama dalam tubuh. Dan ini dapat menjadi masalah yang besar di wanita. Dosis standar Equipoise biasanya berkisar antara 200 sampai 400 mg per minggu. Karena aktivitas steroid yang panjang, kebanyakan pria dapat dengan mudah bertahan dengan 1 suntikan per minggu, atau membagi dosis mingguan menjadi 2 hingga 3 suntikan yang lebih kecil. Efek samping bahkan lebih mudah dikendalikan dengan jadwal injeksi yang lebih kecil dan lebih sering meskipun waktu paruhnya sangat lama. Terlepas dari dosis totalnya, Equipoise harus digunakan minimal selama 8 minggu. Tetapi sebagian pengguna menganggap 12 minggu jauh lebih efisien. Bulking atau cutting, Equipoise adalah steroid anabolik yang sangat serbaguna yang cocok untuk kombinasi dengan semua steroid anabolik. Untuk penggunaan wanita, 50 mg Equipoise per minggu adalah dosis standar. Virilisasi dapat dihindari dengan dosis ini, tetapi akan sangat tergantung pada sensitivitas individu. Beberapa wanita mungkin dapat mentolerir 75-100 mg per minggu,
Tetapi sebaiknya tidak mencoba dosis tersebut sampai mereka merasa nyaman dengan 50 mg per minggu. Sebagian besar wanita juga akan memilih siklus 6 minggu equipoise. Pada individu yang tidak rentan pada virilisasi, 8 minggu dapat mentolerir hormon dengan baik. Demikianlah video ini kita akhiri. Semoga Anda mendapat sedikit pencerahan mengenai steroid yang sudah Anda gunakan. Bagi yang belum menggunakan, tetaplah natural. Sebab jika Anda mulai menggunakan steroid, maka berhenti puluhan tahun pun tidak membuat Anda kembali menjadi natural. Anda masih mendapat keuntungan yang diberikan pemakaian steroid jika dibanding dengan orang yang tidak pernah menggunakan. Salam Lidon. Semoga Anda sehat selalu.